Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sebelum kita mulai seperti biasa kita bacakan basmalah terlebih dahulu dan alangkah lebih baiknya jika teman-teman sekalian berkenan untuk membacakan suratul Fatihah bagi pengarang kitab Syafi'inatun Najah ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan ke pasal yang berikutnya. Faslun fi ma yahrumu 'alal muhdis. Pasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang haram dilakukan oleh orang yang memiliki hadas, ya. Oleh orang yang memiliki hadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapa wonge intaqodo kang batal. Man utawi sapa wonge intaqodo kang batal apa wudu'uhu wudune man, ya. Apa wudu'uhu wudune man haruma mongko haram alaihi ing atase man. Haruma mongko haram alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Apa arba'atu asya'a papat pira-pira perkara. Ya. Jadi seseorang yang wudunya batal atau seseorang tidak memiliki wudu baik laki-laki maupun perempuan maka baginya haram untuk melakukan 4 hal. Ya, apa saja? As-sholatu rukune siji salat. As-sholatu rukune siji salat. Yang pertama salat. Wat-tawafu lan tawaf. Wat-tawafu lan tawaf. Yang kedua tawaf, tawaf di Baitullah, ya. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Yang ketiga memegang mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang ada tulisan Al-Quran, ya, lembaran-lembaran yang ada tulisan Al-Quran. Jadi kalau misalkan jenengan punya kertas, sopekan kertas 1 lembar itu, kemudian ada ayat-ayat Al-Quran, suratul Fatihah dan sebagainya, itu adalah termasuk daripada mushaf. Kalau mushafnya saja kita itu tidak boleh megang, apalagi Al-Quran segelondong, ya jauh lebih tidak boleh megang jika kita tidak punya wudhu itu. Nah ini yang kemudian nanti akan mendasari bagaimana kalau kita megang HP yang di dalamnya itu ada Al-Quran digital lah, itu kan bukan lembaran-lembaran ya. Ya repot juga. Nah sekarang juga nyatanya banyak orang kalau ke kamar mandi bawa HP ya. Kalau misalnya itu haram bahaya juga. Misalnya pas kita HP-nya itu ditaruh di dalam saku, disak itu, waduh Al-Quran disak itu, ya, repot lagi nanti ya. Jadi ini yang simpelnya saja, mushaf kita tidak boleh menyentuh, sholat tidak boleh dilakukan, tawaf tidak boleh ya. Kalau kita tidak punya wudhu, ini untung sekali ya. Coba bayangkan, saya suka membayangkannya gini. Kalau kita tidak punya wudhu, kemudian kita haram melakukan puasa, aduh, ini bahaya sekali itu, sehari-harian harus wudhu itu deh. Wah ini. Jadi saya itu selalu bersyukur Islam itu syariatnya sangat memudahkan sekali. Terlebih-lebih ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, beliau diberikan perintah untuk melaksanakan sholat 50 kali waktu, akhirnya ditawar dan menjadi 5 waktu, itu saya sangat senang sekali. Saya membayangkan kalau misalnya rukun sholat itu kan diantaranya membaca suratul Fatihah. Saya membayangkan kalau membaca suratul Baqarah itu gimana sampai rukun sholat membaca surat Al-Baqarah yang ada 200 sekian ayat. Sholatnya sholat isya, aduh, ya. Wah gitu terawih, wah ya wis bubar gitu loh. Wong kadang kita baca Fatihah saja terus dibualape nemen itu dikebut lebih cepat daripada bus sinar jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan ya. Nah, kalau Al-Baqarah gimana? Makanya kita harus bersyukur. Banyak sekali hal-hal yang memudahkan kita untuk beribadah. Banyak sekali. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub. Alal junubi ing atase wong junub apa sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Wa yahrumu lan haram alal junubi ing atase wong kang junub sittatu asya'a 6 pira-pira perkara. Dan haram bagi orang yang junub 6 perkara. Tadi kalau wudu, orang yang tidak punya wudu itu ada 4, kalau sekarang yang junub itu ada 6 ya. Kalau wudu tadi untuk laki-laki dan perempuan sama ini. Kalau dalam keadaan junub itu juga untuk laki-laki dan perempuan. Karena nanti ada bedanya, kalau perempuan itu ada haid dan juga ada nifas semestinya ya. As-sholatu rupane siji salat
as-sholatu rupane siji salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi lan mek mushaf wa hamluhu lan gawa mushaf wal lubsu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an ya. Ada 6 hal yang diharamkan bagi orang yang dalam keadaan junub. Yang pertama adalah sholat, tidak boleh sholat. Yang kedua adalah tawaf. Yang ketiga memegang mushaf. Yang keempat membawa mushaf. Dan yang kelima berdiam di dalam masjid. Nah kalau misalnya ada orang tanya, Pak, saya itu tidak diam di masjid, tapi saya nyapu di masjid, itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Ya. Ini untuk takziman ilal masjid, mengagungkan masjid. Masa orang yang sedang punya keadaan hadas besar kemudian malah enak-enak bersantai di masjid itu. Ya, tidak boleh berdiam di masjid. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Yang keenam membaca Al-Qur'an itu tidak boleh. Nah ini kalau orang ada biasanya tuh kalau yang hafidhah itu kan, yang hafidhah terutama ketika dia dalam keadaan haid, itu kan dalam keadaan junub juga ya. Nanti dia lalarannya itu gimana? Makanya di sini harus bisa melatih diri untuk meniatkan bahwa bacaan itu bukan membaca Al-Quran tapi menzikirkan Al-Quran. Sulit ya, mungkin sulit, tapi kalau yang sudah biasa dan tahu ilmunya pasti tidak. Sulit itu kan bagi saya yang tidak biasa kayak gitu. Makanya di sini tidak ada larangan bagi orang junub itu zikiran itu tidak ada. Melarang untuk berzikir itu tidak ada itu. Ya, adanya melarang membaca Al-Quran. Oke, lanjut ya. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid. Wa yahrumu lan haram bil haidi kelawan sebab haid. Apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Ya. Apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Nah, ini yang haram untuk orang yang haid, berarti untuk perempuan ya. Nah, untuk perempuan ini, untuk mas-mas itu kan tidak haid. Jadi penting tidak untuk tahu hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika wanita itu haid. Ya penting juga. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan laki-laki nanti ya. As-sholatu rupane siji salat. Wa tawafu lan tawaf. Wa masul mushafi lan ngemek mushaf. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Wa lubsu lan meneng. Fil masjidi ing dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Al-Qur'an. Wa shaumu lan poso. Wa talaqu lan tolak atau cerai. Wal mururu lan lewat fil masjidi ing dalam masjid. Fil masjidi ing dalam masjid in khafat lamun wedi sapa wong wedok. In khafat lamun wedi sapa wong wedok. Talwisahu ing netese getih. Wal istimta'u lan ngalap seneng. Bima kelawan perkara baina surrati ing dalam antarane udel warukbati lan dengkul ya. Haram bagi wanita yang sedang haid untuk melakukan 10 hal atau 10 perkara. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga memegang Al-Quran, yang keempat membawa Al-Quran, yang kelima berdiam di dalam masjid, yang keenam membaca Al-Quran. Nah ini. Kemudian yang ketujuh puasa, tidak boleh. Wong haid puasa itu tidak boleh malah. Tapi kalau yang terkait puasa ya saya yakin mbak-mbak itu sudah sudah hafal lah. Artinya 1 bulan itu kan pasti ada liburnya itu ya. Tidak boleh, tidak usah puasa. Tidak usah aku udah malam rangka bulan Ramadan saya mau tetap puasa, tidak usah. Ya kamu makan saja karena kamu tidak punya kewajiban, malah haram kalau puasa. Kamu makan yang penting pakai aturan, jangan kemudian mentang-mentang haid. Itu saya pas zaman kuliah ke kelas minum aqua dingin ya. Jangankan nanti temennya, kalau saya jadi dosennya saja ya mesti ya kamu minum aqua dingin tapi badan saya panas itu.
panas marah, nah karena jadi pengen minum aqua dingin juga kan itu ya. Kemudian tolak. Nah ini tadi saya katakan ada hubungannya dengan laki-laki juga harus tahu. Ya, orang itu kan pengennya sesuatu berjalan lancar, pernikahan ya sing langgeng kan itu ya. Nah kemudian kalau ada beberapa kasus yang terjadi, misalnya naudzubillah ya, kita sudah menikah kemudian kita tidak cocok sama istri ataupun ada masalah, nah kita kalau mau menceraikannya itu harus dalam keadaan suci, tidak boleh dalam keadaan head itu. Nah kenapa? Karena ini nanti hubungannya sama eh, apa ya, kalau dalam Quran itu yang kuru itulah, masalah suci. Suci itu kan kalau dia masih head itu ada kemungkinan dia masih hamil. Sedangkan kalau hamil itu tidak boleh ditalak, nanti anaknya biang gimana itu kan nanti akan jadi panjang ya. Intinya tidak boleh kamu menceraikan wanita yang sedang head kalau itu istri kamu. Kemudian wal murur fil masjid in khafat alwisahu. Ini kan dulu itu kan tidak ada itu jam body fit, tidak ada apa laurier yang bersayap, yang berapa lagi lah. Sehingga orang-orang head itu dulu menurut ibu saya tanya Bu, kalau dulu orang head itu di sumpelnya itu pakai apa itu? Pakai jarit katanya gitu. Jarit dipotong kecil, disesuaikan kemudian dipasang sehingga potensi untuk bocor, potensi untuk menetes darah head itu besar sekali. Makanya ada hukum ini. Tapi kalau sekarang yo masuk, kalau membayangkan sekarang itu kan jangankan hanya sekedar lewat, sekedar jalan. Wong orang head itu kan kalau di iklannya itu kan pakai pembalut ini itu mau loncat-loncat juga ndak bocor, malah yo biasa tok itu. Sehingga yo tetap ndak apa-apa. Ini kan kamu ndak boleh lewat di depan masjid itu in khafat al-wisa. Kalau kamu khawatir nanti darahnya itu akan menetes. Tapi kalau ndak khawatir, aman ya ndak apa-apa, lewat saja gitu ya. Kemudian yang terakhir al-istimta bima baina surah wa rukbah. Nah ini melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi suami istri antara pusar dengan lutut itu tidak boleh ketika istri kita masih head, itu tidak boleh. Nah ini makanya saya bilang sekali lagi, mas-mas ya laki-laki juga harus tahu tuh tentang hukum ini supaya nantinya tidak semena-mena. Wong si head kok Pak di ya Pak di kayak gitu kan lah ya. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena pas head itu adalah ada masa di mana proses pembersihan seluruhnya. Dan biasanya kalau dalam maintenance ya, kalau sekarang itu kita mengenal istilahnya maintenance ya. Biasanya ada server si gaduh dalam di maintenance dulu itu kan tidak boleh diotak-atik oleh siapapun, tidak boleh diakses oleh siapapun supaya nanti hasilnya bagus. Sama orang head itu sedang ada maintenance, pergantian darah, sehingga secara medis itu kalau wanita tidak head itu kan bisa jadi dia sakit ya, atau terkena penyakit gitu. Jadi kalau tidak head malah bisa memungkinkan sakit, tapi kalau head itu akan mendatangkan kesehatan ya. Oke, saya kira itu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita langgar ketika kita dalam keadaan tidak punya wudhu, dalam keadaan jinabah ataupun dalam keadaan head. Dan saya harap sedikit atau banyaknya semuanya ini bisa melakukan itu. Ya, mungkin saja di antara kita ada yang berbeda dengan keyakinan bersyariatnya kita, tapi selama hal-hal itu kemudian bisa dipertanggungjawabkan, silahkan. Yang penting tidak kemudian saling menyalahkan. Ya, karena saya selalu berpegang teguh pada prinsip jangan sampai kita meributkan hal-hal yang bersifatnya itu furu'iyah, sedangkan dalam usuliyahnya kemudian kita malah mengabaikan. Kita ribut dalam masalah kunut misalnya. Saudara-saudara kita ada yang tidak melakukan kunut dan kita kunut. Kita saling menyalahkan. Kita menyalahkan mereka, mereka menyalahkan kita. Terus menerus. Padahal itu kan hal yang furu' ya. Hal yang furu'. Hal yang usulnya itu apa? Keyakinan kita, kemantapan kita. Ataupun misalkan hal yang usul itu diantaranya adalah menghadap ke arah kiblat, itu usul. Karena di Al-Quran itu ada sholat itu harus menghadap ke arah kiblat. Nah, kiblatnya kita yang di Pekalongan khususnya itu kan menghadap ke arah barat. Nah, ini baru nanti kita boleh kemudian memberikan garis merah kepada saudara kita yang melakukan sholat kok menghadapnya ke timur, itu kan ya jangan-jangan ini mustaqbilal illa Jepang nanti kan. Jadi kita memang harus moderat dalam beragama, itu harus moderat,
tidak boleh tidak moderat. Bukan agamanya yang dimoderasikan, tetapi kita beragamanya harus harus moderat, harus bermoderasi dalam beragama. Itu ya. Jadi harus toleran, ya harus tawasud lah, tengah-tengah saja. Ya, belum tentu juga kita betul semua, belum tentu juga kita salah semua. Jadi kita masih harus tetap ngaji. Saya kira itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat semuanya dan tetap jaga kesehatan. Wa ma ba'dahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.